Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Dan Kanidia balik lagi di section pembahasan untuk soal-soal KSN. Dan kali ini Kanidia mau beresin soal-soal KSNK 2020 karena KSNK 2021 seharusnya akan segera dimulai lagi nih. Walaupun yang Kanidia tahu belum ada tanggal pasti, tapi biasanya sih bulan Februari atau Maret pelaksanaan KSN tingkat kota itu udah dilaksanakan. Jadi udah nggak banyak waktu lagi dan mari langsung kita mulai aja. Oh iya, Kanidia mau bilang Kanidia bakal buka lagi nih kelas online buat bulan Januari. Ini untuk persiapan KSN ataupun UTBK yang insya Allah bakal segera dilaksanakan ya. Nanti informasinya bisa kalian tanyain via DM atau email, infonya nanti Kanidia simpan di bawah. Oke PDS, kali ini kita bakal bahas soal nomor 24 KSNK Ekonomi tahun 2020. Baca soalnya dulu ya. Di negara Pandawa, pada tahun 2019 diperoleh informasi sebagai berikut. Informasinya ternyata banyak ya. Ada PBN, ada pendapatan bunga, ada gaji, ada konsumsi, ada sewa, ada investasi, ada laba, ada ekspor bersih. Itu aja ya. Nah, di sini lanjut lagi, pendapatan nasional suatu negara itu dapat dihitung berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan atau pendekatan pengeluaran. Nah, berdasarkan data di atas nih yang udah ada, berapa nilai pendapatan nasional negara tersebut? A. 7420 triliun, B. 8250 triliun, C. 9220 triliun, D. 9520 triliun, atau yang E 10190 triliun. Aduh, cara bacanya sangat tidak ini ya, ini cara baca yang super santuy banget. Nah, ini materi tentang pendapatan nasional dan alhamdulillah Kanidia udah buat series tentang pendapatan nasional yang lumayan lengkap. Nanti kalau misalnya ada yang kelupaan Kanidia usahain buat video lagi. Linknya nanti Kanidia simpan di bawah biar kalian bisa memperkaya dan mematangkan konsep kalian. Karena Kanidia sangat-sangat sering ngomong bahwa kalau versi Kanidia nih belajar paling bagus itu adalah dengan memahami konsep sematang mungkin. Kalau udah paham konsep, mau dibawa kemana soalnya itu bakal enak lah ya. Apalagi kalau latihannya rutin, pasti bakal lebih membanggakan lagi nih hasilnya. Nah, di pendapatan nasional sendiri kita udah ada 3 opsi kan untuk memakai metode menghitung pendapatan nasional atau PDB. Itu pakai 3 cara. Bisa pakai pendekatan pengeluaran atau kalau di bahasa Inggrisnya ternyata diistilahkan expenditure approach. Lalu ada metode pendapatan income approach. Last one ada production approach, metode produksi. Indonesia sendiri seperti yang udah Kanidia sebut itu memakai cuma 2 aja. Kita pakai yang metode pengeluaran yang CIGXM itu, lalu yang metode produksi. Tapi kalau kalian main ke Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang mengeluarkan data PDB Indonesia, itu bakal kalian dapat PDB Indonesia based on lapangan usaha. Jadi bukan berdasarkan metode produksi. Nama gaulnya itu lebih ke berdasarkan lapangan usaha. Contohnya kayak pertanian, keuangan dan seterusnya. Ya kan ini dia agak lupa. Tapi kalau nggak salah kita saat ini masih ada 9 sektor ya. Nah, lalu yang serunya nih ya, kenapa Indonesia misalnya kalian nanya, kenapa sih kita pakainya 2 nggak sekaligus 3? Karena ternyata di ekonomi, kalian mau pakai metode apa aja, angkanya bakal sama. Production, income, atau expenditure, hasil perhitungannya seharusnya sama. Jadi nggak usah, sebenarnya kalau pakai 3 itu mungkin energinya terlalu banyak kali ya. Kan pada akhirnya sama juga. Nah di soal kita ini, kan ide jujur di awalnya juga agak apa ya, ini salah apa gimana? Karena ternyata nggak ada informasi tentang harus menggunakan pendekatan apa. Nah, dan kalau kita lihat di sini tuh ada 2 kemungkinan. Kita bisa pakai metode expenditure atau pengeluaran dan metode income atau income ya, pendapatan atau penerimaan. Nah, karena nggak ada informasi yang lebih detail tentang metodenya, Kanidia putuskan kalau mau jawab soal ini itu kita pakai 2 metode aja. Dan seharusnya sesuai dengan yang udah Kanidia sampaikan di awal, itu nggak ada perbedaan ya angka PDB kita kalau mau pakai metode itu. Nah, jadi kita mulai langsung aja. Misalnya kita mau cari yang metode expenditure dulu ya. Jadi pakai expenditure approach atau metode apa nih bahasa Indonesianya, pengeluaran ya, approach ya, jadi dia pengeluaran. Nah kalau metode pengeluaran nanti kalian bisa dapat di buku-buku banyak banget ya, di buku-buku bakal dapat, yaitu sama dengan C plus I plus G plus X minus M.
Nah, tapi kan dia juga udah pernah bilang ada juga yang pakai C plus I plus G plus NX. NX stand for what? NX itu net export, dan sebenarnya NX itu ini juga. Jadi NX itu didapatkan dari X kurang M. Jadi nggak usah debat yang mana yang lebih benar. Dua-duanya benar. Terus kita menggunakan metode yang mana? Ya gunakan metode yang datanya ada di soal yang kalian punya. Nah, kalau kita cek di soal kita ini akan dapat di sini nggak ada X kurang M, adanya ekspor bersih atau NX ya, net export. Jadi nanti kita pakai rumus yang di bawah. Nah, coba kita hitung dulu pendapatan nasional kita based on expenditure approach. Berapa konsumsi kita? Konsumsi ini ada ya 6.000 T. Karena dia tulis 6.000 aja karena satuannya sama semua, triliun. Lalu investasi udah kelihatan kan, investasi swasta itu 1570. Lalu G, pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah itu bisa kita lihat udah pasti di APBN lah ya. 1.800 nih. APBN 1.800. Terakhir adalah net export. Nah, net export itu kan dia juga harus bilang kemungkinannya bisa ada dua. Bisa nilainya positif atau negatif tergantung negaranya. Kalau di Indonesia sendiri emang lebih sering kita nilainya negatif karena ekspor kita biasanya lebih sedikit dibandingkan impor. That's why nilainya negatif. Nah, di soal kita juga ternyata nilainya juga negatif. Jadi nanti minus 150. Atau kalian mau tambah dalam kurun minus 150 juga sama aja. Nah, kalau kita hitung nanti setelah kalian hitung menggunakan segala cara, terserah, nanti bakal dapat angkanya 9.220 triliun. Oke, itu kalau based on expenditure approach. Nah, kalau income approach gimana lagi Kak? Sama tadi kan dia udah sampaikan, harusnya angkanya sama ya, tapi biar kalian lebih istilahnya lebih yakin ya ini teruji secara klinis nggak sih Kak? Nah, ini kita uji secara klinis udahlah. Income approach rumusnya lebih simpel ya. Dia cuma pakai yang W plus R plus I plus P gitu ya. W itu adalah upah. Nah, upah atau gaji ya sebenarnya. Cuma kalau di ekonomi kita lebih sering pakainya upah. Karena kalau gaji itu salary. Upah kita 5670. Sini ya. Lalu R, rent, sewa. Sewa yang mana? Sewa mana? Kamu sewa. Oke. 750 plus I. I itu adalah apa? Interest ya, bukan investasi. Alias interest itu adalah bunga. Mana nih bunga? Kan dia nggak ketemu. Allahu Akbar. Wahai bunga, munculkan muka kamu. Wah, ini dia. 600. Lalu terakhir adalah P, profit, laba. Laba itu 2200. Oke, dan kalau kalian hitung dengan menggunakan segala cara, kalian bakal dapat angkanya 9220 triliun. Jadi kalau kita compare data pendapatan nasional kalau pakai metode expenditure income itu ternyata nilainya sama aja ya, no beda. Jadi 9220. Nah, kalau udah seperti ini ya terbukti juga berarti yang kita udah pelajari dari tadi. Nah, berarti materi yang benar jawaban yang paling benar adalah di bagian C. 9220 triliun. Oke, kan dia rasa udah cukup untuk pembahasan kali ini di soal KSNK Ekonomi 2020. Insya Allah kan dia bakal usahain menyelesaikan pembahasan untuk KSNK Ekonomi 2020 ya. Doain semoga bisa tetap sehat dan bisa menyelesaikan semuanya. Kalau kalian senang dengan video ini, bantu support dengan cara di like dan di-share videonya ke teman-teman kalian dan ke grup belajar kalian biar kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat. Sehat selalu PDS dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video kalian yang lain. Assalamualaikum.